bapak-bapak yang kebetulan minim dana untuk membiayai seorang arsitek bisa menghubungi IAI. Di IAI itu terdapat satu bidang yang namanya pengabdian masyarakat. Keterlibatan arsitek dalam perencanaan bangunan gedung itu atau rumah sederhana sekalipun itu sebenarnya untuk mewujudkan 4K. Keselamatan, kenyamanan, kemudahan, dan kesehatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya warga Kota Palu. Apa kabar nih ya? Semoga sehat selalu dan juga segala kegiatannya, aktivitasnya diperlancar. Kembali lagi di Show All Palu edisi ke-48 bersama dengan saya Dina Aurelia Pratiwi yang nantinya akan berbincang-bincang nih bersama bintang tamu kita yang sudah ada di samping saya. Ya, give applause untuk AR Muhammad Saleh, IAIAA. Tepuk tangan dulu dong. Ya, beliau merupakan seorang yang sudah tersertifikasi sebagai ASEAN Arsitek dan juga penilai ahli kegagalan bangunan. Nah, mungkin nih sebelum kita mulai nih ya Pak, kita apa nih yang panggilnya Pak, apa Kak nih? Panggil nama saja. Panggil nama aja ya. Tapi kayak nggak sopan nih. Panggil Kak aja ya, Kak Saleh. Oke Kak Saleh, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh tahu tidak kesini hari ini sama siapa? Kebetulan saya didampingi sama istri saya. Sama istri ya. Sama keluarga. Iya, keluarga saya. Jadi tambah semangat nih ya live-nya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar suatu yang sangat bermanfaat juga untuk warga Kota Palu nih yang mungkin saat ini sedang menyaksikan live kita. Karena kita akan membahas tentang sesuatu ya khususnya bagi para pasutri nih ya yang mungkin baru ingin membuat merencanakan membangun rumah nih ya. Nah, apakah membangun rumah itu harus hemat atau malah bikin kita rugi gitu? Dan mungkin di sini kita akan membahas semuanya nantinya. Kita akan bertanya langsung sama pakarnya ya. Ada bintang tamu kita yang nantinya akan memberikan pemikiran baru nih tentang kenapa sih kita harus menggunakan arsitektur untuk membuat suatu bangunan. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan pertama, nah saya mau ingatkan nih untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan live Instagram ini, kalian bisa nonton episode sebelumnya di YouTube Soal Palu dan juga kalian bisa langsung cek di channel YouTube @soalpalu. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya. Dan stay tune sampai akhir karena akan ada hadiah uang tunai senilai Rp200 plus produk dari Lapak Kece Palu. Nah, bagi 2 orang pemenang. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, tonton sampai akhir ya. Karena rugi banget kalau kalian tidak dapat hadiahnya ya. Oke. Mungkin langsung aja nih ya. Kak Saleh untuk pertanyaan yang pertama. Seberapa penting sih penggunaan jasa arsitek dalam membangun sebuah rumah? Pertama-tama begini. Bangunan rumah tinggal ya yang dimaksud itu sebenarnya tidak terlalu membutuhkan jasa arsitek. Jadi bagi teman-teman yang baru sarjana dari sekolah arsitektur yang belum dapat dikatakan sebagai arsitek, biasanya saya menyebutnya desainer, boleh mendesain bangunan. Silakan sepanjang dalam perjalanannya nanti proses perizinannya itu yang belakangan ini beralih nama dari IMB, izin membangun, menjadi PBG, perizin bangunan gedung, itu melibatkan arsitek yang memiliki license. Jadi boleh seseorang yang bukan arsitek, bahkan desainer atau memiliki kemampuan tertentu mendesain, silahkan. Namun dalam perjalanan proses perizinannya nanti dia bersinergi atau melibatkan seorang arsitek yang terlicense.
Dalam proses perizinan itu sebenarnya negara itu menuntut seseorang memiliki dokumen yang namanya license. Jadi license, namun karena license arsitek itu di Sulawesi Tengah belum running, sampai saat ini masih diterapkan oleh teman-teman yang ada di TPA itu di PPG masih sepanjang dokumen STRA namanya, Surat Tanda Registrasi Arsitek. Jadi tetap kita harus melibatkan arsitek di penghujung. Jadi ajak dia untuk bersinergi, ajak dia untuk bekerja sama, jangan hanya dipinjam lisensinya, tetapi dia tidak dilibatkan, nanti menjadi masalah tersendiri. Karena kenapa? Produk seorang arsitek itu memiliki konsekuensi hukum di dalamnya. Itu yang terpenting ya. Apa konsekuensi hukum dari produk arsitek? Kegagalan dalam perencanaan itu yang membuat orang cedera, cacat, atau bahkan kehilangan nyawa tentu jadi tanggung jawab seorang arsitek. Nah, olehnya dalam mendesain boleh saja dia tidak memiliki license atau dia desainer, tapi nanti di ujung dia melibatkan. Jadi dia harus bersinergi dengan arsitektur lokal atau arsitek lokal, bukan arsitektur, tapi arsitek lokal yang memiliki license. Mungkin begitu. Wah, keren sekali ya, luar biasa sekali. Ini saya jadi menambah ilmu baru nih, Kak Saleh ya, soal seberapa penting ya penggunaan arsitek itu dalam membangun sebuah rumah. Tapi kan memang kebanyakan ya nih kayak masyarakat Palu tuh kalau mau bangun rumah, pasti mereka itu kayak ya asal bangun aja. Tinggal panggil tukangnya gitu, tinggal ukur berapa kali berapa ya, langsung bangun. Langsung bangun. Nanti setelah itu permasalahan yang dia hadapi, dia bermohon ke pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung yang dahulu namanya IMB, dia akan terkendala. Dia akan terkendala karena persyaratan untuk perizinan itu diminta namanya STRA. Harusnya lisensi. Namun di Sulawesi Tengah baru sebatas pergub. Kita sudah punya pergub nomor 10 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Rusdi Mastura. Itu tahun 2023, nomor 10 tahun 2023 belum running. Artinya banyak kesiapan atau banyak hal-hal yang harus dikerjakan oleh Ikatan Arsitektur Sulawesi Tengah, Ikatan Arsitek Indonesia IAI Sulawesi Tengah untuk membuat pergub itu running atau berjalan. Jadi harus diimplementasikan. Tapi undang-undangnya, pergubnya sudah ada. Hanya tinggal implementasinya yang belum. Oh iya, memang seperti itu Bapak. Ya memang kalau saya kebetulan saya anak arsitek juga, tapi prodi perencanaan wilayah kota. Jadi memang saya khusus untuk ya terkait dokumen-dokumen perencanaan lah ya. Tapi sejauh ini saya pernah meneliti memang terkait dengan izin membangun bangunan itu memang tidak sembarang dan banyak dari masyarakat di Sulawesi Tengah yang membangunnya memang ya asal bangun aja tanpa ada IMB-nya. Jadi ini buat warga Kota Palu khususnya ya Kota Palu ya, kalau bisa semua ya yang nonton se-Sulawesi Tengah, ini adalah pelajaran baru, ilmu baru lah ya untuk kita kalau kita itu mau bangun bangunan kita harus pakai jasa arsitek ya untuk itu tadi. Untuk memperoleh apa tadi Pak? Untuk mendapat sebenarnya begini, keterlibatan arsitek dalam perencanaan bangunan gedung itu atau rumah sederhana sekalipun itu sebenarnya untuk mewujudkan 4K, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, dan kesehatan. Jadi tujuannya itu sebenarnya kenapa arsitek harus terlibat di situ, bukan desainer yang hanya kebetulan lebih mengedepankan seni. Boleh dia running, tapi nanti ujungnya arsitek masuk bersinergi untuk memeriksa terkait 4K tersebut. Keselamatan, kenyamanan, kemudahan, dan kesehatan. Jadi kenapa keselamatan? Kebetulan kita hidup di ring api, di lokasi di mana yang notabene kita punya sejarah bencana kegempaan yang cukup memberikan kita satu pelajaran yang berharga. Jadi keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan. Wah, luar biasa sekali. Kita harus itu ya, ingat 4 tadi ya, karena kita ada di daerah Palu ya, ada likuifaksi, ada gempa, ada tsunami. Semuanya ada. Jadi kalau bangun rumah itu harus yang kokoh-kokoh, harus yang kuat, betul-betul kuat, pakai jasa arsitektur. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Nah, Kak Saleh, kalau misal nih ada ibu-ibu, dia tuh ibu-ibu atau orang yang kayak awam lah, mereka itu suka nonton TikTok. Nah, TikTok membangun rumah. Nah,
mereka tuh cuma lihat referensinya dari TikTok aja, terus mereka ingin minta dibuatkan bangunan rumah kepada arsitek sesuai dengan referensi yang ada di TikTok. Kira-kira itu bisa apa tidak, Kak Saleh? Kalau saya untuk merekomendasikan untuk tidak melakukan itu. Kita di Sulawesi Tengah punya namanya Ikatan Arsitek Indonesia IAI Sulawesi Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kebetulan minim dana untuk membiayai seorang arsitek bisa menghubungi IAI. Di IAI itu terdapat satu bidang yang namanya pengabdian masyarakat. Ya, jadi salah satu kewajiban seorang arsitek sepanjang dia tergabung dalam Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia, di dalam mukadimah dari anggaran dasar anggaran rumah tangga kita itu mewajibkan kita untuk mengamalkan keilmuan kita. Jadi sebenarnya kalau masyarakat ingin namun dengan biaya terbatas untuk melibatkan seorang arsitek, dia bisa berkoordinasi dengan IAI, meminta bantuan, meminta advis. Harusnya IAI bisa membantu, bahkan kalau bisa nol rupiah gitu, jika mungkin. Jika dimungkin. Nanti kalau karena kebetulan saya berencana mencalonkan diri nih ya, nanti mungkin arsitek-arsitek yang mau mengabdikan diri seperti itu mungkin akan saya berikan insentif. Saya akan berikan insentif tapi tidak dalam bentuk uang. Mungkin saya berikan dia insentif KUM yang tentunya menjadi modal dia untuk melanjutkan kepengurusan dokumen lainnya yang untuk registrasi arsiteknya. Jadi arsitek di Sulawesi Tengah itu harus memiliki minimal 2 dokumen, STRA dan license. STRA itu umur pemakaiannya 5 tahun. Namun setelah mati 5 tahun dia membutuhkan 250 KUM untuk menghidupkan STRA. Insentif KUM yang saya maksud tadi lumayan dicicil. Jadi dia tidak susah untuk memenuhi kelanjutan STRA-nya nanti di kemudian hari. Seperti itu. Wah, jadi itu ya. Jadi disarankan untuk tidak mengambil referensi kepada dari TikTok terus ditanyakan kepada arsitekturnya, jangan coba-coba ya. Ya, artinya maksudnya begini. Kenapa saya bilang dari TikTok? Setahu saya, sepanjang sepemahaman saya bahwa Ikatan Arsitek Indonesia memiliki anggota. Anggota IAI Sulawesi Tengah punya kode etik. Salah satu kode etik dari IAI Sulawesi Tengah itu adalah dilarang beriklan. Olehnya di TikTok itu jika ada anggota IAI beriklan boleh dilaporkan kepada IAI untuk kita himbau untuk tidak melakukan periklanan ya. Karena arsitek bukan barang dagangan. Arsitek bukan barang dagangan. Tapi kalau promosi secara ini untuk kebutuhan jasa dia gimana, Pak? Sepanjang kalimat yang dia gunakan tidak mengarahkan bahwa dia adalah yang paling terbaik, dia yang paling hebat, dia yang paling pintar, it's okay. Tetapi jangan sampai iklan itu membranding dia seolah-olah dia adalah arsitek yang paling baik di sini. Itu agak disclaimer kalau di situ. Jadi mungkin pemahaman kita tentang arsitek yang sebenarnya adalah sebuah pengabdian. Kembali kau anggota IAI, kita punya ADART. Di ADART itu pertama jika dibuka ada mukadimah. Amalkan ilmumu. Jadi kita sebagai arsitek bertanggung jawab yang paling pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama yang kita bertanggung jawab kepada Tuhan Maha Esa, setelah itu kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, yang ketiga kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Masuk di situ pengabdian. Ya. Jadi bisa kita melibatkan jasa arsitek dengan pekerjaan rumah tinggal pribadi dengan kompleksitas yang sangat sederhana, misalnya tipe 36. Tapi saya tidak punya uang untuk bayar itu. Apalagi boro-boro mau bayar arsitek untuk bikin IMB. Coba ke IAI, minta advis, mudah-mudahan IAI bisa memberikan advis. Oh iya. Nih, Kak Saleh boleh dekat-dekat lagi dong? Boleh. Biar kelihatan ya. Baik. Soalnya diingetin tuh sama timnya tuh, katanya Kak Saleh dekat-dekat lagi ke sini. Oke. Tadi tuh ya, ternyata bisa kita pakai jasa arsitek tanpa dibayar, Pak? Bukan tanpa dibayar. Maksudnya begini, mungkin takutnya ada opini yang terbentuk di masyarakat bahwa melibatkan jasa arsitek tentu membutuhkan biaya yang besar. Enggak. Mungkin kalau carinya satu-satu mungkin, tapi cara paling gampang coba cari orang yang ada di IAI, minta dia untuk bantu. Karena kalau harga itu tentu di ruang yang lain kita tidak bisa terlibat. IAI tidak boleh terlibat langsung terhadap itu. Tetapi kalau terkendala, minta ke IAI, dana saya kecil, saya terbatas, sementara saya ingin bangun rumah, bagaimana?
Karena di perizinan ternyata membutuhkan sebuah dokumen yang namanya license. Ya. Tapi saya punya anak itu, kasihan, sarjana arsitektur tapi belum punya itu. Saya sarankan gambar saja, nanti saya bantu. Mari saya terlibat di situ seperti apa memeriksa, mengoreksi untuk memenuhi 4K tadi itu. Jika penuh ajukan, nanti pakai saya punya dokumen. Nanti saya yang maju ke sana gitu. Jadi ada keterlibatan benar-benar, jangan cuma minjem kayak tadi gitu. Saya pinjam dokumennya ini untuk kelengkapan doang untuk mendapatkan PBG atau IMB. Jadi IMB sudah hilang. Oh, IMB izin membangun bangunan berganti nama menjadi PBG. Persetujuan bangunan gedung. Sama saja, cuman merubah nama, nama saja. Kenapa diubah? Karena dulu kan izin. Kalau izin ini kan mungkin frasa bahasanya agak lain tuh kalau izin tuh. Jadi kalau saya tidak izinkan gimana? Kan bisa jadi begitu kalau tidak diizinin gimana gitu kan. Nah, makanya jadi disetujui ya? Ini persetujuan ya. Persetujuan. Siapa yang menyetujui? Pemda, Pemkot. Karena PBG atau IMB itu ada di pemerintah kabupaten dan kota. Nanti untuk persetujuannya itu dari Pemkot dan Pemkap, nanti dibantu oleh beberapa TPA, tim penilai ahli yang lahir dari akademisi maupun profesional. Oke, kayaknya saya harus belajar lagi nih ya. Saya baru tahu kalau ternyata IMB itu sudah diganti. IMB diganti jadi PBG. Ya. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi kalau kita membangun itu tidak hanya asal membangun, tapi kita harus juga butuh jasa arsitek ya. Oke, Kak Saleh, mungkin kita tahan dulu untuk ke pertanyaan selanjutnya, karena kita sapa-sapa dulu nih penonton ini. Hai penonton, cakep, ya, cakep, asik. Nah, waktu yang ditunggu-tunggu nih bagi tentunya untuk para penonton yang sudah tidak sabar lagi dengan kuisnya, karena hanya ada 2 pemenang, jadi teman-teman harus paling gercep, paling cepat menjawab di kolom komentar ya. Nah, pertanyaannya, simak baik-baik. Nah, pertanyaan pertama, apa singkatan dari IAI? Saya ulang, apa singkatan dari IAI? Ayo nih kakak-kakak, dilihat ya siapa yang paling gercep menjawab pertanyaan di sini. Ayo. Oke, sebentar ya, nanti ya kita akan umumkan pemenang kuis di akhir segmen. Dan tentunya pemenang kuis akan mendapatkan uang tunai senilai Rp300.000, tapi untuk 2 orang pemenang ya. Plus produk dari @lapak kece Palu. Nah, tepuk tangan dulu dong buat sponsor kita ya. Kali ini, di edisi kali ini sponsor kita dari Lapak Kece Palu yang akan memberikan produk mereka untuk para pemenang kuis. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari kuis pertama, ditunggu aja ya nanti di segmen akhir siapakah yang akan menjadi juara pertama. Juara pertama, apa sih? Pemenang kuis ya, pemenang kuis di pertanyaan pertama. Nah, tetap stay tune karena kita akan ada kuis kedua nanti ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih ke Kak Saleh ya. Kak Saleh, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan perjalanan kakak nih sebagai seorang arsitektur ya. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi sama Kak Saleh selama menjadi arsitek di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu? Ya. Karena market pasar saya saat ini tidak kepada bangunan sederhana, tapi lebih menengah dan yang besar, dia punya resiko. Menerapkan 4K itu dalam sebuah desain itu satu kendala tersendiri. Ternyata arsitek itu sangat complicated. Jadi untuk menerapkan keselamatan, kenyamanan, kemudahan dan kesehatan dalam sebuah karya bangunan gedung yang memenuhi standarisasi sangat sulit. Kita fokus tadi kepada kesehatan, ternyata terabaikan untuk aspek yang lainnya. Jadi bangunan gedung itu memang kalau dilihat sepintas dia adalah bagian kecil dari sebuah kota, tapi cukup rumit dia, sangat rumit. Jadi memang seorang arsitek harus lebih teliti, lebih detail dan lebih kritis untuk itu. Apalagi keberadaan kita, kondisi geografis kita yang tidak mendukung kita untuk apalagi kegempaan itu kan. Jadi kita harus lebih hati-hati. Jadi penerapan 4K itu saya sendiri sampai saat ini
masih kadang gagal karena saya fokus di misalnya di keselamatannya, bagaimana berpikir soal strukturnya, bagaimana dia tahan apinya, bagaimana. Terus di sisi yang lainnya ada yang terabaikan, misalnya kesehatan, pencahayaan, gitu. Termasuk sebagai contoh ini contoh ya ini aksesibilitas tangga masuk atau keluar pada saat evakuasi. Kalau di gedung ini kan saya sampai di titik ini saya harus ngos-ngosan gitu. Karena betul. Ya pijakan anak tangga itu uptrade kita itu mungkin tidak memenuhi standar dari regulasi. Nah, iya kan? Pantasan tadi saya naik ke sini ngos-ngosan kan, padahal masih muda kan. Ya, bagaimana saya sudah berumur 46. Jadi itulah proses perencanaannya ini sampling bahwa di sana ada kelalaian dari si desainer dalam menentukan pijakan kaki itu. Ya ini saya yakin kalau ibu hamil atau orang manula nggak sampai dia ke titik ini. Iya, jadi ya kayak gitu itu susah. Kita fokus di sini terlalu komplit itu bangunan. Iya, karena kita sekali. Harus menyesuaikan dengan ukurannya lah. Utilitasnya lah. Kalau di Amerika itu kan ada namanya building code. Di Eropa itu ada namanya Euro code. Di Indonesia kita tidak mengenal yang namanya building code dalam merancang. Tapi bolehlah kita merujuk pada standar-standar nasional Indonesia SNI, regulasi-regulasi. Kita jadikan kode-kode tertentu dalam desain. Sehingga setiap arsitek yang merancang tidak menerapkan ide dan gagasan yang hanya lahir dari kreativitas seni semata. Dia hanya mengedepankan seni. Ya. Karena buat saya karya itu adalah sebuah nilai. Ya, jadi sangat bernilai rasanya jika engkau bisa memenuhi seluruh aspek dari regulasi, tapi tetap juga menampilkan seninya. Estetikanya dapat. Ya, jadi nilainya ada kan gitu. Betul. Apalagi kalau bangun kayak kafe kan itu harus estetik. Betul, juga ya itu seni. Tetapi kan kita tidak tahu pada saat evakuasi bencana, misalnya kalau terjadi kebakaran seperti apa. Nah, kalau kafe di ruang terbuka sih enak saja kita mengevakuasi orang. Tetapi kalau kafe-kafe yang mungkin ada lantai, ada permainan bidang, tentu kan kita harus sedikit waspada. Karena tamu atau kliennya kafe itu kan tidak semuanya orang normal. Betul. Ya kan, nah, tentu mungkin ada yang ingin menggunakan fasilitas itu cacat. Begitu dia datang, saya enggak, itu bukan tempat saya. Karena saya tidak disiapkan di situ. Ya, itu kan salah satu berarti terkait dengan kemudahan. Makanya sekarang kalau arsitek itu ya Pak banyak membangun itu secara inklusif. Harus secara inklusif ya. Kita tidak boleh mengedepankan seni semata. Jadi beberapa arsitek yang berangkat dari konsep Black method itu sudah harus keluar menjadi glass method. Segala sesuatu yang Anda desain harus bisa Anda jelaskan, harus bisa Anda uraikan, harus Anda bisa pertanggungjawabkan dan dasarnya apa. Makanya kiblatnya atau dasarnya regulasi dan standarisasi itu kita kedepankan. Sehingga begitu bencana atau musibah menghampiri, saya sudah memenuhi standar tapi musibah masih tetap datang dan menghancurkan gedung, berarti dia masuk dalam kategori force majeure. Force majeure apa? Keadaan terpaksa. Oh, terpaksa. Kalau umpamanya ini dibangun, terjadi gempa, saya rubuh, kita nih tanda kutip nih, terus cacat di sini nih. Kan yang bertanggung jawab siapa? Pemilik gedung. Pemilik gedung tidak mau disalahkan, tentu dia akan panggil siapa sih yang rancang ini? Saling menyalahkan. Ya, gitu saling merancang. Akhirnya saling tuduh-tuduh. Jadi kalau saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan jasa yang tidak memiliki surat tanda registrasi arsitek minimal sebelum license ini berfungsi sebagaimana yang kita harapkan di Sulawesi Tengah. Pergubnya sudah ada, Pergub nomor 10 tahun 2023. Tinggal bagaimana tugas pemimpin IAI selanjutnya yang memimpin untuk sesegera mungkin mengimplementasikannya, menerapkannya. Ya, saya dengar-dengar Bapak juga nih calonnya ya? Ya, insya Allah. Insya Allah nanti kita bahas di pertanyaan selanjutnya ya. Oke, kita berbicara tentang ini lagi nih Pak. Mungkin ini sedikit hal sensitif ya. Nah, mungkin warga Kota Palu ini sering seperti yang Bapak bilang tadi, stigma yang terbentuk di Kota Palu itu bahwa jasa arsitektur ini mahal. Ya sebenarnya ada nggak sih aturan yang mengatur harga jasa arsitek di Kota Palu, Pak? Atau memang sesuai dengan pengalamannya masing-masing? Misal makin tinggi sekolahnya makin mahal gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan nih sama penonton
kita malam ini. Pertanyaannya Ade ini saya kaitkan dengan tadi yang ibu-ibu mencoba mengoptimalkan medsos, IG atau Facebook. Itu kan ada iklan tuh biasa nih. Perencanaan 27.000 per meter persegi didesain oleh ini. Nah, itulah yang saya bilang IAI dilarang beriklan begitu karena IAI dilarang memasang harga. Anggota IAI tidak boleh memasang harga karena dengan memasang harga berarti persaingan antara sesama arsitek menjadi tidak sehat. Bisa jadi mereka banting-bantingan harga. Coba kebayang tidak kalau tiba-tiba ada seseorang yang sudah memang merasa terdesak, ya sudah 1 meter persegi 2.000 rupiah. Itu kan menjadi tidak etis kan, tidak. Makanya olehnya sesama anggota IAI, sesama arsitek profesional dilarang mengiklankan, apalagi memasang tarif. Namun bagi ibu-ibu yang memang ingin mendapatkan sebuah desain karya bangunan dengan biaya yang sangat rendah untuk jasa arsitek, tapi benar-benar kemampuan keuangannya juga lemah ya. Jangan dia ternyata orang kaya terus bilang dia itu juga repot juga ya tentunya ya. Sepanjang dia bisa memperlihatkan kepada seorang arsitek bahwa saya punya keuangan ada, tapi masih ada kebutuhan yang lain, IAI bisa menyiapkan saya atau merekomendasikan anggotanya yang terrekomendasi yang baik ya. Insya Allah IAI harusnya bisa siapkan data-data itu. Terkait harga, ada ruang yang kecil yang mengatur arsitek itu dengan ibu itu. Tetapi kalau ibu itu kembali lagi, saya tidak dapat harganya. Mungkin nanti di level IAI kita akan diskusi sharing siapa yang mau tertarik, yang kalau bisa bahkan nol. Artinya kita lebih melibatkan pengabdian kita kepada masyarakat. Berarti lebih maksudnya secara peer to peer aja gitu ya. Kayak saya gini aja deh. Ini sebenarnya nggak boleh saya cerita nih ya. Saya kalau masjid asal itu tidak melekat dalam dinas, tidak dalam rangkaian politik, asal dia pure masjid untuk masyarakat, panggil saya akan rancang, tidak usah kau bayar. Masya Allah, tepuk tangan itu kan bentuk pengabdian gitu ya kan. Ya, Masya Allah. Tapi kan ada biasa masjid dibangun oleh politik, misalnya begini, masjid yang dibiayai oleh Pokir, saya tidak main-main di situ. Silahkan cari arsitek yang lain itu kalau gitu. Takut saya terlibat di situ, takut saya. Kalau masjid saya hindari sebisa mungkin. Kalau mau saya bantu gratis, oke sini. Tapi masjidnya dengan fungsinya yang benar-benar biasanya di masjid masyarakat gitu kan. Dibiayai oleh biaya mandiri masyarakat situ, saya turun bantu, saya rancangkan kawan. Tapi kalau ada intervensi, dibiayai oleh APBD, dibiayai oleh dana Pokir, saya enggak ikut itu. Silahkan cari arsitek yang lain gitu. Gitu. Takut ada ya. Ya, artinya itu saya takut karena saya pikir saya bukan orang yang terlalu baik untuk itu, jadi hindarilah sebisa mungkin gitu ya. Sebisa mungkin kita main safe, saya bermain aman saja. Cari proyek yang tidak ada kaitannya dengan rumah ibadah. Tapi kalau meminta pengabdian, insya Allah saya bisa. Ya, jadi seperti itu ya. Kita mengenal ternyata Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah ini punya bisa kita bicara langsung untuk kalau kita mau membangun rumah. Betul. Ya kita minta arsiteknya ya. Betul. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, kita masih kuis lagi nih, ada kuis lagi nih Kak ya. Ya, tepuk tangan dulu dong. Kita kembali lagi menyapa teman-teman semuanya yang sedang menonton live Instagram Soal Palu. Ya, sudah siap dengan pertanyaan selanjutnya? Tentunya harus siap ya. Oke, teman-teman yang akan menjawab lebih cepat dan tepat ya, cepat dan tepat, teman-teman nantinya akan dapat hadiah dari Soal Palu dan juga sponsor kita ya. Oke, pertanyaannya disimak baik-baik. Apa nama perusahaan CV yang dimiliki oleh Kak Saleh? Tadi udah disebutin nggak? Udah. Udah tadi. Oke. Apa ya? Itu pertanyaannya adalah apa nama perusahaan CV yang dimiliki oleh Kak Saleh? Ya, ini siapa nih ya yang bisa menjawab dengan cepat dan juga tepat? Sebenarnya jawabannya sudah running nih di teks lewat nih. Oh enggak ya? Oh enggak ya. Oke.
Nah, selamat nanti akan diumumkan di segmen terakhir buat teman-teman semuanya yang sudah menjawab dengan cepat dan tepat. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan uang tunai senilai Rp300.000 plus produk dari Lapak Kece Palu. Mana tepuk tangannya dulu dong untuk sponsor kita ya. Terima kasih kita ucapkan untuk Lapak Kece Palu yang sudah menyediakan nih sedikit hadiah untuk para penonton kita malam ini. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Nah, tadi di flyer nih ya, Kasale tertulis bahwa Kasale ini merupakan calon ketua IAI Sulteng. Iya, betul. Ikatan Arsitektur Indonesia Sulawesi Tengah dengan semua kok jadi baca ini ya. Nah, dengan semua yang pengalaman Kak Saleh miliki nih. Nah, kira-kira apa sih visi dan misi yang akan Kakak bawa ke pemilihan ketua IAI Sulteng? Oke. Mungkin saya mulai dari visi dulu ya. Iya. Pertama, bagaimana mewujudkan Ikatan Arsitek Indonesia IAI Sulawesi Tengah sebagai organisasi profesional yang inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing global dengan menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan keberlanjutan untuk menciptakan arsitektur yang bermakna dan berdampak positif bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Ya, sementara untuk misi saya itu ada 6 poin. Saya tidak bisa menghafalkan satu-satu, tetapi di flyer saya itu nanti ada di situ. Tapi diantaranya itu seperti bagaimana membangun hubungan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, menyiapkan infrastruktur untuk kinerja organisasi, dan bagaimana menempatkan atau bagaimana mendudukkan IAI dalam kerjasama antar organisasi, hubungan antar organisasi dan kelembagaan yang lainnya, dan serta mempertegas kedudukan IAI di pemerintahan dalam mendukung perencanaan dan perancangan ke depannya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Wah, ini dia calon ketua IAI Provinsi Sulawesi Tengah, insya Allah. Nah, tapi saya penasaran nih Pak, mungkin sedikit pemilihannya itu seperti apa untuk pemilihan ketuanya? Alhamdulillah IAI ini yang provinsi dan nasional itu kita menggunakan jasa WhatsApp. Jadi WhatsApp itu ternyata menjual sebuah aplikasi untuk seluruh Indonesia. Jadi e-vote-nya itu via WhatsApp gitu loh. Oh, vote. Oh, di vote ya? Di vote via WhatsApp. Ya. Oh, jadi kami membeli dari WhatsApp itu, dia menawari untuk 10.000 berapa puluh ribu dia mampu menghandle, tapi dia belum mampu menghandle untuk kota mungkin. Tapi kalau untuk sebuah organisasi ya anggotanya yang mungkin masih bunyi-bunyi puluhan ribu masih bisa. Nah, jadi effortnya yakin langsung umum bebas rahasia. Tidak akan diketahui si A memilih siapa dan si B memilih siapa karena dia by effort di WhatsApp. Di WhatsApp. Tapi maksudnya panitia untuk pemilihannya orang-orang IAI juga? IAI Sulawesi Tengah semua. Kebetulan ketua panlinya itu namanya Andi Syamsir Nur Syahid. Dipanggil-panggil Pak Ancis kalau saya tidak salah dia. Ancis ya. Jadi itu ketuanya sekarang? Itu ketua panli, panitia pemilihan. Ketua pemilihan. Jadi dia ketua jurinya. Berarti saat ini yang jadi ketuanya siapa? Pak Andi Syamsir itu, Pak Ancis. Panli namanya. Bukan, maksudnya ketua IAI. Ketua IAI saat ini itu Dr. Insinyur Arsitek Fuad Zubaidi. Oh, Pak Fuad. Fuad Zubaidi, ketua IAI Sulawesi Tengah saat ini. Masih sampai hari ini. Ya. Kebetulan panlih untuk pemilihan ketua IAI ini dipimpin oleh arsitek Andi Nur Syamsir. Ancis kalau tidak salah itu. Iya. Gitu. Itu menjabatnya selama berapa tahun? IAI 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ya, sama ya, kurang lebih sama kayak tidak presiden 5 tahun. Iya, pilkada kalau bupati 5 ya. Kita agak hemat sedikit. Hemat sedikit 3 tahun. Artinya memberi kesempatan untuk regenerasi berikutnya. Iya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi itu ya. Insya Allah kita doakan bersama-sama. Semoga Kak Saleh bisa menjadi Ketua IAI Sulawesi Tengah selanjutnya. Oke, terima kasih. Amin. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu nih buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan di kuis 1 dan 2. Nah, untuk pemenang yang pertama
Oh ini langsung disebutin aja ya, kita Iya. sebutin aja ya berdua. Selamat kepada @Indra_Gunawan_Ars ya. Tepuk tangan dulu. Selamat kamu mendapatkan uang tunai Rp150.000 dan juga plus produk dari Lapak Kece Palu. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Trianingsih. TRT, TR Tianingsih ya, @TR Tianingsih. Selamat ya, kamu menjawab dengan benar dan kamu mendapatkan hadiah uang tunai Rp150.000 plus produk dari Lapak Kece Palu. Ya ini memang Lapak Kece ini emang kece banget loh. Ya kece ya, benar-benar. Terima kasih kita ucapkan untuk sponsor kita Lapak Kece Palu yang sudah memberikan hadiah dan juga mensupport kegiatan kita yang insya Allah nantinya kedepannya ya bisa disponsor lagi nih ya kata insya Allah. Amin. Ya, oke teman-teman semuanya sudah selesai akhirnya ya kita berbincang-bincang bersama dengan Kak Saleh. Tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan insight baru tentang bagaimana sih, apa sih pentingnya arsitektur untuk membangun sebuah bangunan. Dan jangan sampai ya kita niatnya membangun rumah itu untuk hemat tetapi malah rugi ya. Jadi seperti yang Kak Saleh sampaikan tadi, kita itu harus bisa kalau bisa kita membangun rumah itu pakai jasa arsitektur ya. Khususnya warga Kota Palu nih bisa langsung aja ke Ikatan Arsitektur Indonesia Sulawesi Tengah. Dan saya juga mau ingatkan kepada teman-teman semuanya nih yang mungkin episode sebelumnya terlambat dinonton atau belum nonton, teman-teman jangan takut, jangan risau, bisa langsung cek lagi ya di YouTube @soalpalu.tv. Oh bukan. @soalpalu ya. Soal Palu, dan juga jangan lupa teman-teman subscribe ya, apalagi masyarakat Kota Palu dan masyarakat Sulawesi Tengah, jangan lupa follow ya, subscribe YouTube @soalpalu. Dan juga teman-teman ya pastinya harus follow IG ini ya, khususnya para pemenang tadi nih, jangan sampai nggak follow ya. Follow soalpalu.tv biar kalian tidak ketinggalan info menarik bintang tamu selanjutnya. Atau mungkin kalian yang ingin menyarankan siapa sih bintang tamu rekomendasi kalian yang mungkin bisa dihadirkan sama tim-tim dari Soal Palu nih ya. Oke teman-teman semuanya, buat teman-teman yang udah nonton live malam ini, kalian jangan lupa komen nantinya siapa kira-kira bintang tamu yang bisa diundang di Soal Palu. Karena tentunya Soal Palu akan mengundang orang-orang yang inspiratif, yang memotivasi, orang-orang yang memiliki pengalaman dengan segudang pengetahuan ya, dan mungkin kita bakal banyak dapat insight baru. Oke, mungkin saya sebelum kita mengakhiri ini, saya mau terima kasih juga dong untuk para sponsor kita. Tepuk tangan dulu untuk Lapak Kece Palu. Ya, jangan lupa follow IG Lapak Kece _Palu. Dan sekian dari live kita malam ini, saya Dina Aurelia Pratiwi, mohon pamit undur diri dan kita ucapkan terima kasih. Give applause untuk bintang tamu kita, Kak Muhammad Saleh. Dan sampai jumpa di Show All